warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktikum analisa farmasi kuantitatif yang beranggotakan saya sendiri Miftahul Jahna, teman saya Erika Heronisa dan Julia Cindy Pratama Putri. Nah, di sini kami akan membahas sedikit atau mereview sedikit materi tentang instrumentasi spektrometri. Selamat menyaksikan. Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis dalam bidang kimia analitik. Metode ini didasarkan kepada interaksi antara radiasi elektromagnetik sebagai fungsi panjang gelombang dengan spesies kimia materi. Interaksi dapat terjadi melalui absorpsi atau penyerapan, luminiscensi atau pemadaran, emisi atau pemancaran, ataupun penghamburan, tergantung kepada sifat materinya. Berdasarkan interaksi tersebut dapat diperoleh informasi tentang spesies kimia yang dianalisis, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, menggunakan suatu alat yang disebut dengan spektrofotometer. Interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan spesies kimia merupakan fungsi dari panjang gelombang. Untuk saat ini telah dikenal beberapa metode analisis diantaranya yaitu metode spektrofotometri ultraviolet, spektrofotometri sinar tampak, dan spektrofotometri inframerah. Dalam spektrum sinar ultraviolet ataupun tampak, interaksi antara radiasi elektromagnetik di daerah UV vis dengan spesies kimia dapat menyebabkan terjadinya eksitasi molekul atau transisi elektronik dari tingkat energi dasar atau ground state ke tingkat energi yang lebih tinggi, excited state, akibat mengabsorpsi foton. Energi yang terserap selanjutnya akan terbuang sebagai kalor atau tersalurkan dalam reaksi kimia, misalnya isomerisasi atau reaksi radikal bebas. Mekanisme kerja pembuatan larutan induk baku klindamisin dengan menimbang klindamisin HCl 100 mg lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Larutkan dengan dapur fosfat pH 7,4 hingga tanda batas lalu dibuat pengeceran konsentrasi 100 ppm dan sehingga diperoleh larutan induk klindamisin. Untuk kurva kalibrasi klindamisin dibuat dengan melakukan pengukuran serapan larutan baku dari larutan induk 1000 ppm yang dibuat seri konsentrasi 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 ppm. Serapannya diukur dengan spektrofotometri UV pada panjang gelombang maksimum klindamisin HCl. Untuk belangko yang digunakan itu berupa dapur fosfat pH 7,4. Kemudian dibuat persamaan regresi linear Y sama dengan BX ditambah A atau kadar sebagai absis dan serapan sebagai ordinat, hingga didapatkan nilai R-nya itu mendekati 1. Penetapan kadar klindamisin dalam gel dengan menimbang sebanyak kurang lebih 250 mg. Kemudian dilarutkan dalam metanol dalam labu ukur 10 ml hingga batas garis labu. Larutan tersebut kemudian dipindahkan ke dalam labu ukur 25 ml dan ditambahkan dengan dapur fosfat pH 7,4 hingga batas garis labu. Dari larutan tersebut kemudian dipipet 1 ml dan ditambahkan dapur fosfat pH 7,4 hingga 100 ml. Larutan tersebut digunakan untuk mengukur klindamisin dalam gel. Klindamisin menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 207 nanometer dan absorbansi digunakan pada larutan kalibrasi asam azelat berturut-turut berupa 0,275, 0,334, 0,405, 0,471, 0,540, dan 0,605. Spektrometri terdiri atas spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu, dan fotometer sebagai alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsikan. Spektrofotometer UV vis dapat melakukan penentuan terhadap sampel yang berupa larutan, gas, ataupun uap. Untuk sampel yang berupa larutan perlu diperhatikan pelarut yang dipakai. Antara lain, pertama, pelarut yang dipakai tidak mengandung sistem ikatan rangkap, terkonjugasi pada struktur molekulnya, dan tidak berwarna. Kedua,
tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. Ketiga, kemurnian harus tinggi atau derajat untuk analisis. Kelebihan dari instrumen spektrofotometer UV vis berupa dapat digunakan untuk menganalisis banyak zat organik dan anorganik, selektif, mempunyai ketelitian yang tinggi, dan kesalahan yang relatif sebesar 1-3% dari analisis dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, serta dapat digunakan untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat-sangat kecil. Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat di mana angka yang terbaca langsung dicatat oleh detektor dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang sudah diregresikan.